Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas Mbak Ina ya. Silahkan mungkin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alhamdulillah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing kelas. Selesai. Baik, silahkan kalian siapkan ya alat tulisnya, buku paketnya, jangan ada yang kelupaan nggak? Bawa semua kan ya? Bawa. Ya, dikeluarin sembari ibu absen ya. Mbak Ilmi, Mbak Hida, Mbak Inaya, Mbak Risma, jadi semua ya. Baik, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang koordinat kartesius, bisa dilihat PPT-nya ya, bisa diperhatikan. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang apa? Ya, garis bilangan ya. Nah, sebenarnya garis bilangan itu masih terhubung dengan materi koordinat kartesius. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini itu apa? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nanti bidang koordinat kartesius itu berupa garis-garis dan ada garis Y dan garis X gitu. Nah, kalian mampu menentukan titik dalam bidang koordinat kartesius nanti. Nah, yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus di sini ya ada tokoh matematis koordinat kartesius yaitu ada René Descartes ya. Beliau itu adalah merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuan tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Nah, apa sih manfaat kita mempelajari koordinat kartesius gitu kan? Kadang-kadang kita mikir ya, matematika itu kita sebenarnya manfaat dalam kehidupan sehari-hari itu cuma tambah kurang bagi kali gitu kan ya. Kenapa sih kita harus belajar kartesius gitu? Nah, kalian itu pernah berpergian ya? Sering. Nah, kalau misalkan pakai Google Maps pernah? Ya. Nah, itu Google Maps itu penerapan dari koordinat kartesius. Nah, selain itu ada denah. Kalian pernah dapat undangan kayak misalkan nikahan gitu ya? Di undangannya ada denahnya ya. Terus misalkan di SD juga pernah ya menentukan misalkan rumah si Tony itu berada di mana kalau misalkan kita lagi di arah utara gitu kan ya. Nah, itu juga penerapan dari kartesius, koordinat kartesius. Nah, selanjutnya ini adalah bidang koordinat kartesius seperti ini. Mirip ya kira-kira dengan garis bilangan ya. Kalau garis bilangan kan cuma garis terus ada bilangannya gitu kan ya. Nah, ini bidang koordinat kartesiusnya. Nah, ini ada sumbu X-nya ada yang ditebelin warna merah. Terus ada sumbu Y yang vertikal gitu ya. Ya, kalau yang vertikal udah pasti sumbu Y, kalau yang horizontal ya sumbu X. Ini itu untuk X positif yang menyala itu. Yang di sebelah kanan ya. Betul, yang sebelah kanan yang positif. Nah, terus habis itu X yang negatif yang sebelah kiri. Nah, ini untuk yang Y positifnya yang atas. Terus Y negatifnya yang bawah. Terus di sini itu selanjutnya ini yang ada tandanya itu adalah ordinat. Jadi angka yang menempel pada sumbu Y itu adalah namanya ordinat. Terus angka yang menempel pada sumbu X-nya itu adalah absis. Terus catatan ya, sumbu X itu adalah garis yang mendatar, sumbu Y adalah garis yang tegak. Nah, titik 0 ya, di titik 0,0 itu yang ada 0 ditebelin itu adalah merupakan titik pusat. Pusatnya 0,0 ya, Bu? Iya. Terus di bidang koordinat kartesius juga ada namanya kuadran atau wilayah gitu. Nah, di kuadran 1 itu ada ini yang dari sebelah kanan atas ya, kuadran 1, kuadran 2, terus kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu nilai X dan Y-nya, titik X dan Y-nya itu adalah kosong semua. Terus kalau kuadran 2 nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya yang positif. Terus kuadran 3 nilai X dan Y-nya itu adalah negatif semua. Terus dan yang terakhir ada kuadran 4 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan diketahui titik A itu adalah 3,2. Itu A-nya itu adalah titik koordinatnya. Nah, 3,2 itu yang membentuk titik itu.
gitu. Nah, B-nya min 4,1, titik C-nya itu min 5,2 dan titik D-nya itu 7,3. Nah, di mana nanti angka-angka yang di depannya kayak 3, min 4, min 5 dan 7 itu adalah X-nya. Nah, yang di belakang itu adalah Y. Gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius dan tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Kita lihat ya di sini nanti ada gambar. Nah, untuk yang A, titik A itu kan berapa tadi? 3,2. Itu berada di kuadran berapa? 1. Terus titik B-nya? min 4,1. Ya, terus titik C-nya? min 5,2. Benar ya. Terus titik D-nya? 7,3. Di sini ya benar ya gambarnya ya? Benar, Bu. Nah, ini di A-nya di kuadran 1, B-nya di kuadran 2, C-nya di kuadran 3 dan D-nya di kuadran 4. Nah, selain kita bisa menggambar titik koordinat secara manual, kita juga bisa menerapkan dengan GeoGebra. Ada yang pernah dengar GeoGebra? Belum. Kita tuliskan dulu soalnya ya tadi. Contoh soal tadi di sini. Titik A-nya berapa? 3,2. 3,2. B-nya min 4,1. min 4,1. C-nya min 5,2. min 2. D 7,3. 7,3. Nah, GeoGebra ini kita akan membantu kita dalam mencari titik koordinatnya. Nah, ini kan bidang kartesiusnya ya. Iya. Nah, caranya kita inputkan saja di sini ya. Kita pakai yang ini terus bilangan. Nah, titik baru. Nah, terus dari situ kita masukkan. Kita pakainya harus kapital sama dengan dalam kurung berapa titik A? 3,2. Enter. Nah, di sini kan ya. Benar ya, ini ya. 3,2. Ya. Ada yang mau coba? Sini. Titik B ya. Saya Bu. Ya. Berapa itu B? Min 4,1. Min 4,1. Enter. Nah, gimana ini? Nah, itu. Ini kalau misalkan kita berbesar ya biar angkanya sama. Ini ya, min 4,1. Terus siapa lagi yang mau maju? Ya sini, Mbak Ida. C. Negatif 5, negatif 2. Ya benar. Terus yang terakhir ada yang mau maju lagi? Terakhir siapa? Ada yang mau coba itu namanya sini ya, Bu. Oke, Mbak Risma sini. Negatif 3. Ya, udah ya. Sama ya kayak yang di gambar tadi ya, bahwa titik A itu di kuadran 1, titik B di kuadran 2, titik C di kuadran 3 dan titik D di kuadran 4. Terus kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Poin yang kedua, kita akan mencari jarak antar dua titik. Nah, caranya ya misalkan jarak antar dua titik A yaitu x1, y1 dan b-nya titik B-nya itu kan x2, y2. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah D sama dengan akar dari x2 min x1 kuadrat plus y2 min y1 kuadrat. Nah, contoh soal di sini. Jarak antar titik diketahui titik A itu 2,3. 2,3 terus Ya, titik B-nya itu 3,5. terus Tentukan jarak kedua titik tersebut. nah jaraknya bagaimana? Tadi rumusnya D D sama dengan akar x2 x2 min x1 kuadrat ditambah y2 y2 min y1 kuadrat. X1 ini bagikan x1 ya? Iya, Satu ini x2 ini y1 ini y2. Berarti x1-nya mana? X2-nya X2 3 min 2 kuadratin ya? Iya. Plus y2-nya y2-nya 5 min 3 kuadratin ya? Ya. Akar. Nah, selanjutnya ketika kita mau menjadikan akarnya hilang, itu kan kita bisa menghilangkan ini pangkat 2-nya ya. Iya, iya. Ketika hilang, jadi akarnya juga hilang. Hilang. Berapa? 3. Sama ya? Sama. Oh iya. Nah.
Udah paham? Paham. Nah, waktunya kuisis. Kita bagi dua kelompok dulu ya. Ya, Bu. Mbak Ilmi sama Mbak Risma kelompok 1. Terus Mbak Inaya sama Mbak Hida kelompok 2 ya. Kita pakai kuisis, silakan buka HP-nya. Pakainya kode aja. Oh, ya kita pakai aja ya. Iya. Nanti yang nilainya paling tinggi, ya satu aja perwakilan gitu namanya kelompok 1, kelompok 2 ya. Nanti ada reward dari ibu. Jadi harus semangat ya, jadinya ya harus teliti ya. Dimasukin. Oh ya, bentar Bu sampai Bu. Kita kan belum lagi baik. Masukin Kak. 79 15 14. Wait. Kok kita nggak nyamain sih? Nanti hasilnya ini untuk kelompok 2 ya. Yang itu sudah terakhir. Enggak, setelah yang paling terakhir. Oh, ini. Enggak, paling terakhir udah sebelum paling terakhir. Gimana udah semua ya? Udah masuk ya? Udah siap? Mulai. Belum ada Bu. Udah sudah. Kita bentar. Oh, kita boleh. Bentar Bu, jangan diganggu Bu. Di sini. Sini. Oke, kelompok 1 sudah selesai, tinggal nunggu kelompok 2 ya. Oke, semangat kita semua. Siapa yang menang? Ini ya, kelompok 2 pemenangnya ya di sini ya, mendapatkan skor 11.981. Selamat untuk kelompok 2. Silakan lagi ke depan untuk mendapatkan reward dari ibu. Ayo salah satu aja. Salah satu. Oke. Silakan aja. Aku juga nggak bisa main. Selamat ya. Makasih Bu. Ya. Coba lihat. Baik, permainan tadi itu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana? Kira-kira mudah nggak pakai GeoGebra dan Quizzes? Apakah ada kesulitan atau lebih baik pakai manual aja nggak pakai media? Pakai itu Bu. Pakai media, pakai GeoGebra. Pakai GeoGebra ya. Ya. Terus tadi kita udah belajar apa aja? Belajar tentang titik koordinat. Titik koordinat. Terus menentukan jarak antar dua titik. Antar dua titik. Terus angka yang di X itu apa? Aksis. Angka yang di titik di sumbu Y? Koordinat. Nah, baik. Untuk tugasnya, tugas individu, silakan kalian lihat di LKPD ya. Jangan lupa dikerjakan. Terus habis itu nanti deadline-nya minggu depan ya dikumpulin ya. Iya. Jangan lupa ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak Bu, cukup. Oke, mungkin sekian dari Ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dibimbing doa untuk mengakhiri pembelajaran Mbak Ina ya. Sebelum kita pulang, mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.